Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Saya sedang berada di menara doa, di mana kita sering kumpul berdoa bergantian di tempat ini. Saya percaya Tuhan selalu beserta dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang dekat dengan Dia, yang selalu merindukan Tuhan. Saudara, biarlah kita penuh dengan sukacita, ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Mungkin keadaanmu hari ini tidak baik, mungkin keadaanmu dalam keadaan susah, sakit, maupun apapun juga tekanan masalah dalam hidup. Kita semua tetap kita bersyukur Tuhan itu baik. Walaupun mungkin berdoa sambil mencucurkan air mata, tapi percayalah akan ada pemulihan kekuatan di roh kita, dan kita selalu mengiringi Yesus. Mari kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan badai menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Iyala berkata kuriala maya shande, sikala moya ramaya shede, iyala berkata kuriala maya shande. Kami terus mencintaimu Tuhan, mengagumimu. Kami rindu haus akan Tuhan. Kaulah sumber hidup kami, Kaulah sumber nafas kami. Susah senang ikut Yesus, Kaulah yang setia.
Bapa, kami bersyukur pada hari ini Bapa. Dalam segala perkara Bapa, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari Tuhan, Kau tolong kami, kuatkan lagi, hiburkan lagi, berikan sukacita, damai, sejahtera, berikan kami kekuatan ekstra untuk hari-hari ke depan ini, di tengah masalah ujian hidup, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, masih ada Tuhan yang menolong. Walaupun Tuhan badai silih datang berganti, kami tetap setia. Ada banyak yang Tuhan sedang kerjakan, ada banyak yang Tuhan sedang uji dalam hidup kami, sehingga kami timbul menjadi pemenang. Kami boleh kuat karena Engkau, dan kami boleh menang karena Engkau beserta dengan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan hari ini bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Karena beberapa waktu lalu, kira-kira 10 harian lah ya, saya dalam keadaan kondisi dalam keadaan masih berpuasa, banyak masalah pergumulan dalam keluarga, sehingga agak ngedrop ya, flu. Hampir saya juga kemarin pusing kepala ya, hampir mau jatuh, kayak mau pingsan. Tapi saya suka bilang, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan ya. Saya selalu kalau ada hal yang tidak enak dalam tubuh, saya seringkali tumpang kepala saya, dalam nama Yesus, kuat, kuat, sehat, sempurna ya. Saudara bisa contoh bahwa apapun yang kita alami, kita selalu sertakan Tuhan, bicara sama Tuhan, doa sama Tuhan. Itulah ya yang menjadi kekuatan kita, kemenangan kita, kekuatan kita hanya Tuhan. Ya, saya juga bersyukur di tengah-tengah masalah pergumulan. Memang saya juga berdoa ya. Jadi saudara siap-siap. Saudara yang selalu berdoa untuk pemulihan keluargamu, ya, untuk pemulihan usahamu, untuk pemulihan dalam pelayanan, Tuhan perlebar, perluas. Nah, disitulah saatnya akan datang masalah, badai, akan datang pergumulan-pergumulan yang kadang kita tidak sangka, kita tidak duga, dan bahkan tidak bisa kita kendalikan. Siapa sih saudara yang bisa mengendalikan masalah? Ya, persoalan tiba-tiba ada aja. Nah, itu ibaratnya ujian, ya, ujiannya dadakan dalam hidup kita. Nah, kita siap nggak? Ya kan, mungkin saudara saat ini dalam keadaan enak, enjoy, sehat, banyak uang, ya, bahagia, segala sesuatu cukup, bahkan berlimpah. Tapi kalau saudara tidak mengadakan persiapan-persiapan, saudara tidak akan siap akan kegoncangan-kegoncangan yang di depan ya. Saya juga beberapa orang ya konseling dengan masalah-masalah kehidupan, karena saya juga buka nomor konseling ya, WA. Nah, disitulah saudara kita bisa menjadi menasihati dengan firman, menguatkan dengan firman bahwa engkau nggak sendiri. Banyak masalah orang lain lebih berat daripada kamu. Jadi masalah itu jangan anggap, gua yang paling berat nih. Gua nih yang masalah gua nih yang paling cobaan ini berat ya. Orang lain nggak seberat saya. Nah, itu saudara, ucapan seperti itu seperti udah mendeklar di alam roh. Jangan. Anggaplah persoalan yang kita alami persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan ya. Kayak kemarin mungkin dia juga dengar YouTube saya ini ya. Jadi dia punya suami seringkali main perempuan. Dia bilang, Ci, suami saya melacur ya. Saya balik ke orang tua, dijemput lagi sama suaminya, kan juga udah punya anak-anak. Saudara, gimana dalam kondisi seperti ini? Ada beberapa loh, nggak satu orang, ada beberapa yang ngobrol konseling sama saya ya, suaminya suka main perempuan. Kadang dari online ini ada online saya juga baru tahu ya, online bisa perempuan itu dipanggil lewat online, saudara, janjian. Jadi pelacur sekarang juga kan modern ya. Kalau dulu kan mungkin pergi ke rumah panti pijit, bordil. Nah, ini bisa janjian, bisa ada seks online gitu. Bahaya loh saudara ya, hati-hati ya. Nah, disitulah saya bilang, ayo kamu kuatkan roh kamu, iman kamu. Kalau memang mau pisah sementara nggak apa-apa. Karena setiap kali berhubungan ya suami istri dengan suaminya, dia selalu kena penyakit, saudara ya.
gatal di kelamin gitu ya. Jadi saudara harus kita jaga diri kita ya. Kita harus jaga kesehatan kita. Juga kita jangan sampai keluarga berantakan. Kita doakan. Kita ambil doa puasa ya untuk pertobatan. Suami-suami, istri-istri, mungkin keluarga besar kita yang belum terima Yesus, ya kita doakan, kita puasakan mereka, kita rindu mereka untuk bertobat sungguh-sungguh. Kita ambil doa puasa semampu kita. Doa disertakan puasa itu lebih berotoritas, lebih berkuasa, ya. Jadi kita harus berjuang ya, baik Tuhan yang menolong kita dan kita juga ada satu kerinduan untuk pemulihan. Ya, saya percaya walaupun masih dalam masalah ya, belum selesai. Tapi percayalah roh kita udah semakin kuat, hati kita makin melekat sama Tuhan dan kita juga hands up, angkat tangan, Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan yang menguatkan. Aku nggak sanggup Tuhan, ya. Mungkin punya suami seperti ini, ekonomi seperti gini, sakit yang belum sembuh-sembuh, ya. Angkat tangan ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan aku nggak kuat. Nangis sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tapi jangan lupa ujungnya di dalam doa kita. Katakan iman kita. Tuhan aku percaya. Tuhan menolong. Aku percaya masih ada mujizat. Aku percaya pasti Tuhan turut serta untuk membereskan setiap masalah. Ya karena Tuhanlah penolong kita. Seperti kemarin juga ada yang WA ya ke saya. Ya, dia cancer stadium 2, saudara. Sampai payudaranya udah mengeluarkan darah, saudara ya. Saya lihatnya, aduh, ngeri ya. Karena kita juga sama perempuannya. Tapi YouTube ini kan ada cowok-cewek ya yang menonton. Tapi gak apa-apa lah, ini satu kesaksian ya. Saya juga terus mendoakan ya. Percaya masih ada mujizat ya. Bahkan di balik penyakit itu membawa dia pada kehidupan kekal ya. Semua orang akan mati, semua orang akan meninggal, tetapi hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian itu lebih penting daripada sakitmu, daripada persoalanmu, daripada pergumulanmu ya. Jadi saya sampaikan firman, dia sharing, dia terima Yesus sebagai Tuhan. Dan terus saya doakan supaya dia kuat ya. Imannya mengenai sembuh nggak sembuh itu urusan dia dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan gak ada yang mustahil. Tapi kalau dia meninggal atau pulang tapi sudah di dalam Tuhan, itu lebih baik ya saudara. Karena tahu kehidupan kita kekal bersama Yesus, bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan. Jadi saya percaya ya di balik semua ini ada serangan-serangan iblis juga. Kita bisa tahu bagaimana iblis menyerang ya. Kita anak-anak Tuhan harus ada persiapan ya, pakai perlengkapan senjata Allah, bukan hanya baca ya di Efesus 6, tapi kenakan ya, pakai, lakukan firman ya. Jangan sampai kita ini buka celah ya, buka celah dosa. Mungkin dari sedikit-sedikit, hati-hati ya, iblis bisa menerobos. Iblis tuh berkeliling. Oh, kamu ya tahu loh kalau iblis itu kita suka bohong, dusta, menipu, atau melakukan hal yang tidak benar. Masuk ya. Jadi kita hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk belajar dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam, ini tadi saya dapat firman yang Tuhan taruh di hati saya. Di dalam, Matius 14 ayat yang ke-24. Matius 14 ayat yang ke-24 saya bacakan. Perahu murid-muridnya, yaitu murid Yesus, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya saudara, ini kita belajar seperti Petrus ya. Pada waktu badai datang, pada waktu masalah datang, pada waktu pergumulan hidup datang, saudara undang gak undang, masalah pasti bisa datang. Ya, mana mungkin masalah diundang, enggak ya saudara, mana mau, manusia mana mau, maunya hidup nyaman, hidup enak, banyak duit, sehat, itu yang diingini manusia. Tetapi kadang dalam proses ya, proses hati khususnya ya, proses karakter, mau nggak mau Tuhan izinkan masalah, mau nggak mau Tuhan bawa Yesus aja dibawa ke atas gunung untuk dicobai oleh iblis ya. Jadi kita anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai masalah. Nah sekarang reaksi kita pada waktu masalah timbul apa saudara? Seperti murid Yesus ini, ada angin sakal, ada gelombang yang menghantam perahu murid-murid Yesus. Murid-murid udah teriak-teriak, "Tolong, tolong, di perahu ini akan tenggelam, tolong, tolong." Saudara ya. Nah disitulah Tuhan Yesus datang menolong. Jadi Tuhan yang sama yang kita sembah, yang Petrus sembah dan murid-muridnya, datang secara real, secara fisik. Ya, zaman dulu kan Tuhan Yesus ada di bumi, datang untuk menolong. Tapi sekarang kita ini gimana? Tuhan Yesus sudah di surga, maka Tuhan berikan Roh Kudus-Nya. Roh Kuduslah penolong kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita minta Tuhan Yesus, Roh-Nya yang akan datang. Roh Kudus, Roh-Nya yang sama. Roh Tuhan Yesus yang datang menolong kita. Datang untuk membereskan semua masalah. Ya. Dan disinilah Yesus berkata, "Tuhan tolong, kami hampir tenggelam." Yesus bilang, "Tuhan, apabila engkau itu," kata Petrus, "suruh aku datang." Datang. Ya. Jadi harus ada iman kita yang untuk datang kepada Tuhan. Ya, datang aja sama Tuhan. Masalahmu apa, datang sama Tuhan. Jangan udah susah, sulit, masalah terus, pergumulan terus, nggak mau datang lagi sama Tuhan. Ada orang seperti itu yang keraskan hati, nggak mau datang kepada Tuhan. Dalam keadaan seneng nggak mau datang, keadaan susah, udah melilit utang, udah sakit, udah ancur-ancuran. Ada juga yang mengeraskan hati tidak mau datang. Ya. Jadi saudara, dalam keadaan apapun datang. Seperti Petrus ini datang kepada Yesus. Ya, datang, dia berjalan di atas air. Ya. Tapi kemudian dia lihat masalah lagi, ombak lagi, masalah lagi, tenggelam. Jadi diajarkan di sini kita jangan fokus masalah, ya, fokus ombaknya, fokus badainya, fokus pergumulannya, jangan. Ya, Tuhan ingatkan jangan fokus pada masalah, tapi fokus pandang Yesus. Arahkan hati pikiran kita kepada Yesus. Ya, sehingga Yesus mengulurkan tangannya. Jangan takut, kata Tuhan. Akhirnya Yesus dan Petrus berjalan ke perahu itu. Dan kemudian saudara, angin pun reda. Ya, dan semua orang di perahu itu menyembah Yesus. Hanya Yesus berkata satu kata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Ya. Jadi seringkali kita bingung ngadepi masalah, bimbang, stres, mikirin ya. Saya dulu juga suka gitu ya, saya akuin ya. Saya masalah dulu banyak, saya bingung, stres ya. Tapi sekarang ngadepi masalah yang banyak, yang sama gitu ya. Aku nggak bingung, aku tenang aja. Aku bisa berpikir jernih. Ya, bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik gitu. Karena apa? Karena kita pernah punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, ya. Sehingga Tuhan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Kenapa kita kurang percaya? Karena kita kurang dekat sama Tuhan, kurang intim sama Tuhan, kurang mengerti hati Tuhan.
Saya semalam penyembahan di menara doa ini, saya menyembah bahasa roh, sambil menyelami isi hati Tuhan, menyelami pikiran Tuhan. Kita bisa loh, sambil kita menyembah dari roh ke roh, dari hati ke hati, kita selami hati Tuhan, selami pikiran Tuhan, selami semuanya yang ada pada Tuhan, sehingga kita tahu dari roh ke roh kita menyatu dengan Tuhan. Ya saudara, senang dan bahagia bersama Tuhan walaupun masalah ada. Tapi saya tahu di balik masalah ini, saya percaya ada pelangi. Di balik hujan ada pelangi. Bahkan orang dunia pun pernah bilang begini, pelaut yang handal, pelaut yang jago nih, hebat, ya pelaut tidak dihasilkan karena gelombang yang cetek, karena gelombang yang biasa. Pelaut yang hebat dihasilkan dari gelombang-gelombang yang ganas di tengah laut. Mereka bisa melewati, ya. Pelaut yang handal, yang hebat sudah melewati perjalanan-perjalanan dalam gelombang-gelombang lautan yang ganas. Itulah menghasilkan pelaut yang hebat. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan akan dilahirkan menjadi anak Tuhan yang strong, yang kuat, yang punya karakter Kristus, yang tetap tenang ya di tengah badai, yang perkataanmu bisa membangkitkan semangat orang. Perkataanmu bisa menusuk orang yang salah, dosa, sehingga dia menyadari. Saya beberapa waktu juga mengalami hal-hal yang luar biasa di luar jangkauan pikiran saya. Nanti saya ceritakan ya. Jadi inilah hal-hal yang luar biasa. Tuhan ingatkan bahwa pada saat iblis menyerang, ya ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, pada waktu engkau mempunyai masalah, itu ada serangan iblis ya, hendak menjatuhkan kita ya dengan penyakit, masalah, pergumulan apa. Itu ada serangan iblis nih yang dari luar kan. Tiba-tiba ada hal masalah, apa ya, ekonomi lah, sakit penyakit lah, itu serangan ya kan. Yang hal dua, serangan iblis terjadi dari hati kita, diri kita. Nah, serangan apa? Reaksi kita ya. Misalkan dalam masalah ini terjepit masalah ekonomi. Nah, saudara bisa ambil jalan pintas dong, ya kan? Utang, nipu, bohong. Saya juga ada nih sahabat-sahabat dulu yang deket banget, bisa jadi penipu. Sekarang udah nggak berhubungan ya, karena wah ini orang nggak bener gitu ya. Nah, jadi dalam masalah itu ada yang dari luar ya, serangan iblis dari luar dengan masalah bertubi-tubi ya, gelombang masalah coba. Nah, ada juga yang dari dalam. Serangan iblis yang dari dalam kita apa? Kedagingan kita yang sedang diserang ya. Iblis hendak munculkan reaksi yang salah, daging kita yang bekerja, ngandelin kekuatan sendiri ya. Oh, gampang lah gue bisa, gampang lah gue ini, jadi ada sombong, ataupun saudara jadi bisa jadi jahat ya, tiba-tiba bohong, nipu, dusta ya, bisa melakukan hal yang negatif saudara ya. Jadi hati-hati, jangan sampai engkau kalah ya dengan serangan yang dari luar, yang iblis serang, maupun yang dari dalam. Dimana kita bisa buka celah, iblis masuk, bohong, iblis masuk, menipu, iblis masuk. Terus juga saudara memakai kekuatan sendiri, sombong, iblis masuk. Penuh ya. Jadi kita jadi sampah-sampahnya iblis nih hati kita. Ayo kita buang, kita bersihkan. Kita harus menang. Di balik masalah ini Tuhan, kau berbicara apa? Di balik masalah ini Tuhan, aku hancur hati. Aku bertobat sungguh-sungguh. Jadi harus ada pertobatan sungguh-sungguh di balik masalah. Karena saya percaya di balik semuanya ini Tuhan mengerjakan yang di dalam untuk pengudusan diri kita. Karena roh, jiwa, tubuh kita harus kuat, sehat, sempurna sampai kedatangan Yesus. Seperti kemarin juga ya, saya mengalami banyak masalah. Koko saya sakit, anaknya sakit, dan juga masalah-masalah keluarga ya. Memang saya juga doa untuk pemulihan keluarga. Taunya dikasih masalah. Padahal saya juga, Tuhan, ini gimana Tuhan? Aku bosan hidup begini. Keluarga harus dipulihkan ya. Juga dalam pelayanan, apapun yang bisa saya kerjakan, saya ambil doa puasa.
bersama saudara ya, mungkin yang masih mengambil doa puasa sampai tanggal 10 November ini ya. Jadi kemarin saya sempat hampir KO, baik secara fisik ya, secara fisik lah khususnya, karena secara roh, jiwa kuat, sehat kuat, tapi secara fisik ya, kadang hantamnya ke fisik ya, jadi flu, hampir pingsan, tapi saya percaya Tuhan kuatkan lagi, Tuhan kuatkan lagi. Kita harus lebih daripada pemenang, bisa melewati semua dengan baik, dan kedepannya akan terjadi seperti apa saya nggak tahu nih Tuhan nih koko saya sakit, anaknya sakit, tapi saya percaya di balik semuanya ini ada pemulihan keluarga. Ya, saya percaya Tuhan pegang kendali dalam kehidupan anak-anaknya, dan saudara dan saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai, di mana iblis selalu ingin menjatuhkan kita, merusakkan, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yuk kita naikkan doa, kita percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan. Sakarala bata karala baya shikiriri, sikarala bapa baya sandarala bakarala baya se, hiarala bapa ya sandarala bakarala bapa bapa terus Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Ada kekuatan roh yang Tuhan salurkan, ada air kehidupan yang mengalir dari tahta surga. Urabakata karababa ya seked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 , sikaradadadadadadadadaba ya syakarabababababababa. Musuh kami bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu dunia gelap. Saat ini kami satukan hati, kami hancurkan di dalam nama Yesus semua cengkeraman iblis dalam keluarga, pekerjaan, sakit, penyakit, apapun di dalam nama Yesus. Kami usir, kami tolak, kami hancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis, kutuk-kutuk apapun dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kelemahan di jiwa, dan juga kekurangan, kemiskinan, kebangkrutan, hutang, kami hancurkan semua kutuk-kutuk apapun juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami ambil kekuatan roh di dalam Tuhan, ada pemulihan. Kami ambil, ada kesehatan, ada kekuatan. Kami ambil organ-organ tubuh yang baru dari surga. Ada malaikat Tuhan yang turun naik membawa berkat-berkat keuangan, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat pemulihan, berkat-berkat banyak jiwa-jiwa dalam keluarga kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarababababa ya sekededededededede. Ampuni kami Bapa, biar kami terus hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup benar, hidup kudus, sehingga doa kami berkuasa, sehingga doa kami Tuhan jawab. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, tapi seringkali ada dosa pelanggaran. Bapa, hancurkan, remukkan setiap hati, sehingga ada pertobatan-pertobatan yang muncul. Disitulah Tuhan turun tangan, Tuhan menolong, Tuhan berjalan di atas air untuk menolong Petrus dan murid-muridnya di tengah badai. Demikian juga kami percaya Tuhan datang dalam kehidupan kami untuk menolong, untuk membereskan, untuk memulihkan, supaya kami ada tenang, teduh di dalam Tuhan, sehingga kami mendapatkan pemulihan seutuhnya daripada Engkau, baik dalam pemulihan keluarga, hubungan satu dengan yang lain menjadi baik adanya, baik sakit penyakit ada kesembuhan, ada kesehatan ilahi, ada juga Tuhan pemulihan dalam keuangan, dan dalam keadaan kekurangan dilimpahi berkat.
Ada pintu-pintu pekerjaan tertutup, kami buka di dalam nama Yesus. Ada bisnis-bisnis baru, usaha-usaha baru di dalam nama Yesus. Ada berkat-berkat yang ajaib dari utara, barat, timur, selatan. Biar kami ambil Tuhan berkat daripada Engkau, dari alam roh sampai ke alam jasmani. Kami giat bekerja, kami giat Tuhan minta hikmat daripada Tuhan. Kami bisa melihat mendengar suaramu, arahanmu, tuntunanmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semuanya terbuka Tuhan. Semuanya Tuhan menjadi indah pada waktumu, rencanamu, kehendakmu yang jadi Bapa. Kami terus berjalan, kami terus menabur dengan doa, menabur dengan kebaikan, bahkan menabur dalam keuangan. Biarlah kami boleh mendapatkan hasil. Kami akan menuai. Kami juga memberitakan Injil-Mu Bapa, kerajaan-Mu ditegakkan. Biar banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan lewat kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati semua teman-teman yang menonton YouTube Agape ini Bapa. Terima kasih Bapa, Hamba bersyukur yang sudah menabur dengan kesetiaan, menabur dengan sukacita Tuhan yang membalas. Biarlah banyak orang yang terbantu Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan diperluas dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala